Bedah Channel, sebuah konten informatif yang bagus buat kalian yang mau buka YouTube channel. Kenapa harus original kalau kalian bisa ambil inspirasi dari channel favorit kalian kayak punya saya? Kalian suka kan? Kan? Jadi tanpa banyak basa-basi. Yang isi siapa ini? Saya bisa jelasin. Kabur dulu bang. Pertama seperti biasa, gue bahas konten yang dibawakan si mau main ini. Yap, review game. Konten yang lumayan pasaran lah. Yang mana isinya itu mereview sebuah game dari berbagai aspek, kayak genre, experience, gameplay, dan lain-lain. Dan tentu saja, konten begini diuntungkan dengan tren sebuah game. Jadi, misalnya lagi tren sebuah game, ya tinggal review aja gamenya. Viewsnya pasti bakal ada kok. Tapi, karena emang konten ini pasaran atau udah banyak yang bikin, jadi cara bisa bersaing dengan channel yang lain dengan cara membedakan pembawaan, konsep video, dan tentu saja harus menarik dan nyaman bagi para audiens. Dan ya, konten review game di Indonesia ini sebenarnya agak naik turun. Karena ya biasanya orang-orang Indonesia ini senangnya main game-game mobile atau game-game handphone. Sedangkan konten review game ini ya biasanya review game-game PC, konsol, dan lain-lain lah. Yang emang gamenya itu punya experience gameplay yang variatif, grafik yang bagus, dan aspek besar lainnya. Tapi tenang aja sih, banyak juga kok orang Indo yang seneng sama game-game kayak tadi. Dan ya di Indonesia sendiri channel review game udah banyak juga. Salah satunya ya TLM. Dan yang pengen gue bahas di sini, mau main. Ayo main yuk. Oke, jadi si mau main ini mulai dari mana? Mau main sendiri upload pada Mei 2021, yaitu video review game Omori yang ini. Tapi ya seperti biasa bisa kalian revisi karena bisa aja videonya di private. Jadi kalian mau main game yang berjudul Omori? Wait, kalian serius? Oke. Yang mana game Omori ini emang lumayan rame karena emang storynya bagus dan segala macem lah. Dan apakah langsung rame karena gamenya bagus? Nggak juga. Menurut data di Social Blade, mau main baru ada audiensnya itu pada bulan Oktober 2021. Tapi ya gue kurang percaya, karena pada bulan sebelum Oktober 2021 ini, si mau main udah review game-game yang populer kayak DDLC, FNF, Undertale, Sonic EXE, dan lain-lain. Yang mana viewsnya itu di atas 100.000 views semua. Atau emang videonya itu naik setelah bulan Oktober? Kalian bisa bantu di komen. Pokoknya menurut gua nih channel udah lumayan naik dari video-video tadi. Nah bisa? Ya karena editan videonya menarik banget. Kalian bisa lihat sendirilah, ditambah lagi dengan teks yang berterbangan ke sana kemari. Yeay! Hari ini kita akan bahas tentang Undertale, everybody's favorite indie game. Pastinya kalian sudah nggak asing lagi kan sama game yang satu ini. You know, the magnum opus of indie game, the mega meme, dan the fanbase yang lumayan toxic. Oke, menurut data di Social Blade, channel mau main ini mulai naik secara signifikan pada bulan Desember 2021 atau akhir 2022. Yang mana pada bulan itu dia upload video ini. Karena Security Breach bentar lagi bakalan keluar, jadi mari kita bahas dan review semua game FNAF yang pernah ada. Yap, semua main timeline gamenya. Yap, review game FNAF 1-4. Yang mana kalian tahu sendirilah, FNAF ini game horror yang lumayan legend. Makanya gak heran orang mau nonton video-video kayak tadi. Ya mirip-mirip kayak Drum lah. Apalagi habis itu dia review game FNAF Security Breach, yang mana emang hype gamenya itu gede banget waktu itu. Dan disitu mulai naiklah performanya channel mau main ini. Dan yap, kalian udah pasti tahu lah puncaknya. Yap, puncak dari channel mau main ini terjadi pada bulan April 2022 kemarin. Yang mana pada bulan itu channel mau main ini naik banget karena konten Radioactive Fandom yang ini. So, kalau saya bilang Genshin Impact, kebanyakan dari kalian bakal mikir best mobile game ever, peledak HP kentang, game wibu penuh waifu, penguras dompet nomor 1, game penuh papa bear, dan yang paling pasti, fandom paling toxic, menjijikkan, dan juga sempat bikin fandom Undertale kelihatan se-wholesome fandom Cooking Mama. Yang mana video itu tentang kenapa bisa komunitas game Genshin Impact paling toxic. Yang mana emang pada bulan-bulan itu Genshin Impact ini banyak banget meme-nya karena fandomnya yang terlalu fanatik dan suka ngasih rate bintang 1 ke game-game lain dengan alasan gaje dan sepele. Dan juga banyak banget meme Genshin Impact yang bilang kalau Genshin Impact itu game 4 Sorry children. Lonjak banget lah itu viewsnya. Dan udah gitu editannya makin niat lagi di video Radioactive Fandom tadi. Jadi orang bisa nyaman nontonnya dan merasa bertambah lah wawasannya.
Dan setelah itu views yang mau main ini konsisten di angka 100.000 lebih views semua, bahkan 200 sampai 300.000 lebih gitu. Dan makin naik setelah video Radioactive Fandom lagi, yaitu komunitas MBBB Toxic. Yap, naik lagi tuh videonya. Selain karena udah dapat audiens dari episode pertama, komunitas MBBB ini pada saat itu emang rame banget diomongin karena komunitasnya yang toksiknya keterlaluan. Bahkan gue juga udah pernah buat video juga. Jadi, setelah semua itu, mau main ini jadi bagus dah performanya. Tapi emang sekarang agak sedikit menurun akhir-akhir ini. Alasannya karena jarang upload aja sih. Itu, tapi pengumuman kecil tentang channel mau main. Seperti yang kalian tahu, di bulan Juli ini saya rada jarang upload. Paling video yang ada cuma The Backroom atau video setan kesurupan satu ini. Tenang, bukan artinya saya sudah mati atau stres. Saya cuma akhir-akhir ini lagi lumayan sibuk buat ngurusin kuliah. Tapi gue yakin nih channel bakal naik lagi saat upload Radioactive Fandom lagi. Contohnya Radioactive Fandom Valorant mungkin. Oke, ada satu hal lagi yang pengen gue bahas dari channel mau main ini, yaitu video editan yang heboh, ekspresif, dan banyak subtitle bertembangan. Dan yap, ini merupakan strategi yang bagus. Kenapa? Karena ini bisa bikin penonton aktif di sepanjang video dan menambahkan jam tayang dan presentase tonton video buat channel kita, sehingga YouTube bakal rekomendasiin video kita. Kita gimana? Jadi video yang bagus itu presentase penontonnya minimal 30-50% lebih dari seluruh video. Contohnya, video kalian punya 100 views dan 100 orang tadi nontonin video kalian setengah atau bahkan sampai habis, sehingga rata-rata presentasenya itu jadi 50% lebih. Jadinya video YouTube kalian bakal direkomendasiin sama YouTube ke tingkat berikutnya, yaitu sampai 1000 views. Dan ternyata retensinya bagus lagi, dan ya bakal direkomendasiin lagi sama YouTube sampai 10.000 views, dan seterusnya. Dan ya, untuk mendapatkan presentase yang tinggi adalah membuat viewer yang aktif di sepanjang video. Jadi, intinya coba buat penonton kalian untuk aktif melihat isi konten kalian. Misalnya ketika di tengah video penonton mulai bosan, kasihlah sesuatu untuk membuat audiens tetap nonton, yaitu dengan teks, meme, gambar gaje, sound effect yang berdebar, storytelling yang bagus, dan lain-lain. Makanya gue bilang kalau editannya mau main ini bikin penonton aktif, karena ya bisa kalian lihat sendiri lah. Video-video Radioactive Fandom aja yang durasinya itu bisa hampir setengah jaman, gue bisa tonton videonya sampai habis karena ya pembawaannya dan editannya aktif gitu. Terima kasih telah menonton video ini. Gimana? Kalian tahu mau main dari mana? Silahkan komen. Intinya di sini gue bilang, untuk bikin konten itu harus lihat tren pasar dan coba bikin video yang bikin aktif nonton dengan menambahkan teks pada video, storytelling yang bagus, dan lain-lain lah. Dan makasih buat channel mau main yang udah mau collab di video beda channel kali ini. Jadi lebih variatif lah. Jadi kalian mau subscribe Dazzle sama mau main, dan dah gitu aja. Danke.